Bab 1916. Dia tanpa sadar bertanya, menurutmu, siapa Roxa? Bagaimana saya bisa disebut seperti itu? Saya Putri Wade. Saya Cynthia Wade yang telah diganti dengan yang palsu. Orville berteriak dingin, kamu masih berpura-pura padaku? Anda telah membunuh begitu banyak orang dan menyebabkan begitu banyak perusahaan dan individu bangkrut selama bertahun-tahun, bukankah Anda memiliki pengetahuan sedikit pun tentang diri Anda sendiri? Elaine juga tercengang. 10.000 suara di hatinya terus berlama-lama di benaknya. Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita ini? Apakah dia Bibi Charlie atau penipu transnasional? Jika dia Bibi Charlie, ada apa dengan orang-orang Interpol ini? Mereka juga secara akurat menyatakan apa yang dia ditangkap dan dipenjara, yang tampaknya sangat beralasan. Jika dia penipu transnasional, mengapa dia menemukannya dan ingin putrinya menceraikan Charlie? Dan bahkan pria besar seperti Ragnar percaya dia benar-benar Putri Wade. Kedua hal ini sepertinya memiliki alasannya masing-masing. Jika Anda mengalahkan salah satu dari mereka, Anda dapat berdiri. Saat ini, Orville terus memarahi, kami telah menyelidiki apa yang Anda lakukan. Kami juga tahu tujuan kunjungan Anda ke Elaine kali ini. Tidakkah kamu hanya ingin memberikan itu? Apakah 3 wanita yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup melakukan balas dendam? Kamu ingin keluarga Elaine hancur, kan? Begitu Elaine mendengar ini, dia tiba-tiba teringat pada 3 wanita yang membuat masalah untuknya dan ingin membunuhnya ketika dia di penjara. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya dengan bekas luka di wajahnya. Wanita itu mengatakan pada saat itu bahwa mereka ditangkap karena Elaine. Memikirkan ini, keseimbangan Elaine sudah miring. Dia mulai merasa bahwa Cynthia lebih mungkin menjadi pembohong. Saat ini, Cynthia sudah tertegun, apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali bukan Roxa. Saya Cynthia. Orville mencibir, masih berpura-pura? Sepertinya kalian para scammer sangat terlibat dalam drama ini. Terkadang Anda lupa siapa diri Anda dan mencuci otak orang lain? Nah, jika ini masalahnya, maka saya tidak menyisakan ruang untuk Anda. Kami telah memahami rencana Anda sebelumnya. Kau ingin menggunakan janji singkat untuk membujuk Elaine membujuk putrinya untuk menceraikan Charlie, kan? Cynthia berseru, apa yang kamu bicarakan? Cek yang aku tulis padanya itu nyata. Ini benar-benar cek bukan seperti pengganti palsu. Senyuman tersapu di sudut mulut Orville, tetapi Cynthia tidak bisa melihatnya di balik penutup topeng hitam. Charlie sudah lama menduga bahwa bibinya pasti akan menggunakan uang itu untuk menghancurkan Elaine, jadi dia sengaja membiarkan Orville menuangkan air kotor ke Cynthia. Elaine telah dipenjara. Cek dan kartu ban palsu pasti akan membuatnya sangat sensitif. Tebakan Charlie tentang Elaine benar-benar teliti. Begitu Elaine mendengar ini, dia langsung berkata, Kamerat Interpol, dia memberiku cek palsu senilai 100 juta. Tuan Orville mengangguk dan berkata dengan dingin, niatnya adalah membujukmu untuk mengganggu pernikahan putrimu dulu, dan kemudian memintamu pergi ke ban dengan cek palsu untuk menukarnya. Kemudian ban pasti akan memanggil polisi. Anda pasti akan dikirim kembali ke penjara karena penipuan. Setelah itu, Orville berhenti sejenak dan berkata, hanya saja terakhir kali Anda dikeluarkan secara kebetulan. Jika Anda masuk lagi kali ini, Anda tidak akan seberuntung itu. Kemungkinan besar Anda akan sama dengan ketiga pria itu. Dihukum penjara seumur hidup. Ketika Elaine mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berteriak di dalam hatinya, ya Tuhan. Untungnya, saya telah mempelajari keterampilannya. Saat aku melihat Roxa, wanita bau ini memberiku cek, kurasa dia pasti pembohong. Tentu saja. Ibu benar-benar bodoh. Saya khawatir saya akan dipenjara dalam sekejap mata. Bab 1917. Banyak poin kunci yang disebutkan oleh Orville dengan cepat meyakinkan Elaine akan kata-katanya. Sekarang memikirkan 3 wanita jahat yang dia temui di penjara, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, seolah-olah itu telah menjadi bayangan psikologisnya. Orville menatapnya saat ini dan berkata dengan serius, Miss Elaine, kali ini Anda tidak percaya dengan trik scammer ini dan tidak tertipu. Ini memang peningkatan yang sangat besar. Jika tidak, begitu Anda dijatuhi hukuman seumur hidup, Anda akan menjadi karung pasir manusia dari 3 bawahan Roxa. Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bu, ini terlalu berbahaya. Untungnya,
Saya kuat dan waspada, jika tidak, jika saya benar-benar terjebak di penjara, bukankah 3 wanita bau yang akan meledakkan saya selama beberapa dekade? Tuan Orvel memalingkan wajahnya, menatap Cynthia lagi, dan berkata dengan dingin, Roxa, sekarang ada Interpol dari lebih dari 20 negara yang mengajukan ekstradisi agar Anda kembali dari Cina untuk diselidiki. Anda bisa dikatakan sebagai penipu terbesar dalam sejarah manusia. Anda akan mengirim Anda kembali ke markas Interpol di Wina untuk diadili. Negara mana yang akan mengekstradisi Anda kembali ke negara Anda untuk diadili akan bergantung pada negara mana Anda melakukan jumlah kejahatan tertinggi. Seluruh keinginan dan semangat Cynthia saat ini hampir runtuh sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dunia sihir. Di dunia ini, tidak ada yang percaya apapun yang dia katakan. Apalagi di dunia sihir ini, dia bingung dengan nama Roxa. Selain itu, dia menjadi penipu transnasional. Masih penipu terbesar dalam sejarah manusia. Ini tidak masuk akal. Cynthia tiba-tiba merasa sepertinya ada konspirasi besar di balik kejadian itu, jadi dia berteriak, saya sekarang meragukan identitas Anda. Apakah Anda dari Interpol? Tunjukkan dokumen Anda yang relevan. Orvel mencibir, mengapa? Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dengan sayap Anda, jadi Anda ingin menggigit kembali? Aku memberitahumu Roxa, kali ini kamu tidak bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, dia segera memerintahkan beberapa orang di sekitarnya, borgol dia untukku dan bawa dia ke helikopter. Iya nih. Beberapa orang berbaju hitam segera bergegas maju, memborgol tangan Cynthia ke belakang dengan borgol, dan berjalan keluar sambil menggendongnya. Orvel berkata dengan dingin, Roxa adalah pelanggar serius, kenakan tudung hitam padanya. Baik Pak. Salah satu orang berbaju hitam langsung menggunakan kain penutup kepala untuk menutupi kepala Cynthia secara langsung. Elaine, yang lumpuh di tanah karena patah kaki, berseru dan berteriak, Kamerat Interpol, kamu harus menghukum mati dia. Jangan biarkan wanita bau ini keluar untuk menyakiti orang lain. Tuan Orvel berkata dengan ringan, jangan khawatir, dia pasti akan mendapatkan persidangan yang adil. Setelah selesai berbicara, dia berteriak kepada bawahan lainnya, bawa pergi orang bermargawu ini. Kami sangat curiga bahwa dia terlibat dalam pencucian uang lintas batas. Kami ingin menangkapnya sejak lama, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Regner berkata dengan panik, kapan saya menjadi tersangka pencucian uang lintas batas? Saya telah menjalankan bisnis secara adil, dan saya tidak pernah melakukan aktivitas ilegal atau kriminal. Orvel langsung menamparnya, apa kau tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah dilakukan kakak iparmu selama bertahun-tahun? Regner berseru, kakak iparku melakukan itu. Apa hubungannya dengan saya? Bab 1918. Orvel menampar wajahnya lagi, dan mengutuk, jika Anda tidak mendukungnya di belakang punggungnya, bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang merugikan? Apakah Anda pikir Anda bisa dibebaskan tanpa melakukannya secara langsung? Jangan lupa. Komandan penjajah itu semuanya adalah penjahat perang kelas A. Regner berseru, tapi kemudian aku juga tidak mencuci uang melintasi perbatasan. Orvel mencibir. Apakah itu dicuci atau tidak? Anda tahu itu sendiri, dan kami juga mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, semua bukti akan ada di depan Anda, tergantung seberapa keras mulut Anda. Setelah selesai berbicara, dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya, bawa orang ini pergi untukku. Orang yang paling dibenci Orvel dalam hidupnya adalah Regnar. Dia mengamati di Regnar dan mengutuk dalam hatinya, Regnar, anjing tua, mengirim orang ke rumah klasik dan hampir membunuhku. Seandainya guru tidak datang tepat waktu dan menghadiahi saya dengan pil permajaan, saya mungkin sudah melapor kepada malaikat maut, kali ini Anda jatuh ke tangan saya, lihat apakah saya F-Ching tidak membunuh Anda. Melihat Regnar juga dibawa keluar, Elaine buru-buru menunjuk Noah dan Harold yang seperti anjing mati di tanah, dan bertanya kepada Tuan Orvel, Kamerat Interpol, mereka berdua berniat menculik saya, apa yang harus saya lakukan? Tuan Orvel berkata dengan acuh tak acuh, ini, bagaimanapun juga kita adalah Interpol. Kami berafiliasi dengan kantor pusat Interpol di Wina. Kami terutama menangkap kejahatan transnasional. Penjahat lokal seperti mereka harus diserahkan langsung ke petugas lokal. Elaine mengangguk berulang kali dan menggema, tidak apa-apa. Kirim mereka ke penjara seumur hidup. Orvel mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini.
Dengan cara ini, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke rumah sakit, dan kemudian Anda akan memberitahu anggota keluarga Anda. Kami akan memberitahu petugas lokal dari dua orang ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Elaine menangis dan menangis, "Kamerat Interpol, tolong kirim saya ke rumah sakit. Kaki saya patah lagi hanya dalam beberapa hari." Hei! Tuhan, kenapa aku menghadapi ini? Nasibku sulit bagiku. Orvel menyapa orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Kamu, antar Nona Elaine ke rumah sakit." "Oke, Kapten." Belakangan, Elaine dibantu keluar gudang oleh dua orang. Begitu dia meninggalkan gudang, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Di ruang terbuka di pintu masuk gudang, 3 helikopter dan selusin mobil hitam diparkir. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, "Anakku. Interpol ini luar biasa. Ada beberapa helikopter. Untungnya ada Interpol hari ini. Kalau tidak, bukankah dia akan dibunuh oleh Roxa dan Ragnar?" Memikirkan hal ini, dia mengutuk dalam hatinya, "Ragnar itu bodoh sekali. Betapa bos miliarder, Anda bahkan tidak bisa melihat identitas penipu seperti Roxa," dan seteguk Nona Wade berteriak. "Itu dia bohong datar di hadapannya. Sangat bodoh." Setelah itu, Elaine dibawa ke dalam mobil Rolls-Royce, dan pengemudinya pergi dengan cepat dari tempat kejadian ke rumah sakit rakyat Aurous Hill. Saat ini, Cynthia sedang duduk di helikopter dengan gugup. Dengan tas kain hitam di kepalanya, dia tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya sama sekali, jadi dia sangat gugup. Saat ini, dia merasa tutup kepalanya tiba-tiba lepas, dan dia ketakutan. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya adalah keponakannya, Charlie. Pada saat ini, Cynthia akhirnya tahu bahwa Interpol ini palsu, dan semuanya pasti milik Charlie. Roxa dan penipu transnasional hanyalah buku pedomannya. Menyadari bahwa Charlie telah mempermainkannya, dia tiba-tiba dengan keras memarahi, "Charlie, apakah kamu benar-benar gila? Aku Cynthia Wade, kamu bahkan berani bermain denganku?" Bab 1919. Menghadapi Cynthia yang geram, Charlie hanya tersenyum acuh tak acuh, dan bertanya padanya, "Tahun baru yang besar, bukankah kamu tinggal di East Cliff untuk mempersiapkan tahun baru, datang ke Aurous Hill untuk mencari masalah bagiku, bujuk ibu mertua, dan meminta istri saya untuk menceraikan saya? Kamu bisa melakukan segala macam hal nakal. Apa aku belum bisa mempermainkanmu?" Ekspresi Cynthia berkedip sedikit canggung, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku melakukan semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Lihatlah istrimu. Bagaimana dia bisa menjadi layak untukmu?" Charlie berkata dengan nada dingin, "Bisakah istriku menjadi layak untukku? Saya tidak perlu Anda menunjukkan jari di sini. Masalah hari ini hanyalah pelajaran kecil untuk Anda. Jika Anda mengenal saya, harap kembali ke East Cliff secepatnya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal di Aurous Hill untuk tahun baru." Cynthia langsung marah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi didorong kembali oleh pria berbaju hitam di sebelahnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak, "Charlie, apakah Anda berani mengancam saya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan hampa, "Sekarang itu hanya mengancammu. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku mungkin akan memukulmu." "Beraninya kamu?" Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu berani memindahkanku, aku akan melawanmu." Charlie mendengus dan berkata, "Bahkan bawahan saya bisa menamparmu." "Mengapa saya tidak berani? Alasan mengapa saya tidak ingin memukul Anda adalah karena saya tidak ingin mengotori tangan saya." Cynthia berteriak seperti hantu, "Orang yang menggerakkanku, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Dan ibu mertuamu. Tikus itu berani memukuli saya juga. Aku pasti ingin dia hancur berkeping-keping." Charlie sedikit mengernyit, dan mengangkat alisnya dan berkata, "Apa? Kamu masih sangat sombong, bukan? Oke, kalau begitu Anda tidak ingin kembali. Mari rayakan tahun baru di Aurous Hill." Cynthia bertanya, "Apakah Anda ingin menahan saya?" "Iya." Charlie mengangguk, "Anda menggunakan kata itu dengan sangat baik, hanya untuk menahan Anda." Cynthia marah dan berteriak, "Aku akan memberimu keberanian." Charlie berkata dengan tenang, "Saya tidak ingin Anda memberikannya, saya sudah memutuskan. Apakah Anda tidak yakin?" "Oke, kapan Anda akan diyakinkan, dan kapan Anda akan pergi?" Cynthia berteriak histeris, "Charlie! Lagi pula aku yang lebih tua. Ini Cynthia Wade.
Kamu tidak bisa begitu sombong padaku. Lebih tua? Charlie bertanya dengan dingin, Anda terus mengatakan bahwa itu adalah orang tua dan bibi saya. Lalu aku bertanya padamu, di mana kamu saat aku di panti asuhan? Cynthia tidak bisa berkata-kata. Charlie bertanya lagi, izinkan saya bertanya lagi, ketika saya dewasa, di mana Anda saat saya bekerja di lokasi konstruksi? Cynthia masih tidak bisa berkata-kata. Charlie bertanya lagi, juga, ketika aku menikah, di mana Miss Cynthia Wade? Ekspresi Cynthia gelap, dan dia ingin membantahnya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Charlie berkata saat ini, kamu, Bibi, tidak pernah peduli padaku atau membantuku. Bagaimanapun, hidup memang seperti ini. Orang harus belajar untuk mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi Anda tidak hanya tidak membantu saya, tetapi juga datang untuk memprovokasi hubungan antara saya dan istri saya. Apa niatmu? Cynthia berdalih, aku meminta agar Claire menceraikanmu demi kebaikanmu sendiri. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkanmu di Aurous Hill untuk mempertajam kesabaranmu, dan hal yang sama untuk kebaikanmu. Lagi pula, jika kepribadian Anda tidak terkendali, saya tidak tahu bencana apa yang akan Anda buat di masa depan. Mungkin hidupmu sendiri dalam bahaya. Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, berani sekali. Beri aku ponsel, aku ingin menelepon kakekmu. Charlie menyerahkan teleponnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, ayo, gunakan teleponku, telepon sekarang. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada orang berpakaian hitam di sampingnya, buka borgolnya. Pria berbaju hitam segera mengikutinya. Setelah Cynthia mendapatkan kembali kebebasannya dengan kedua tangannya, dia segera mengambil telepon dari Charlie, memasukkan nomor, dan menekan tombolnya. Setelah beberapa perintah di telepon, sebuah suara tua tapi sangat tebal terdengar, halo, siapa? Cynthia mendengar suara tuan tua dan menangis dan berkata, ayah, ini aku, ayah. Bab 1920. Cynthia. Zongquan, di ujung lain telepon, berseru, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemui bahaya? Cynthia menangis dan berkata, saya ditahan oleh Charlie, dan dia berkata dia tidak akan membiarkan saya kembali ke East Cliff untuk tahun baru. Ayah, anak ini tidak memiliki rasa hormat, dan sombong. Kamu harus membantuku. Zongquan berkata dengan heran, ada apa? Mengapa Anda memiliki konflik dengan Charlie? Charlie mengambil telepon langsung saat ini, dan berkata dengan dingin, dia menggendong saya, menemukan ibu mertua, dan meminta ibu mertua untuk membujuk istri saya untuk menceraikan saya. Apakah ini gaya keluarga Wade dalam melakukan sesuatu? Zongquan terkejut, ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas, Charlie, dia adalah Cynthia Wade, bagaimanapun juga bibimu. Charlie balik bertanya, ada apa? Hak apa yang dia miliki untuk mengganggu kebebasan menikah saya? Jangan katakan dia tidak memiliki hak ini, bahkan Anda tidak memiliki hak ini. Zongquan berkata dengan emosi, hei, kamu benar, dia seharusnya tidak melakukan ini, aku minta maaf padanya, kamu boleh membiarkan dia kembali. Charlie berkata dengan dingin, aku berkata, tinggalkan dia di Aurous Hill untuk tahun baru, dan aku akan membiarkan dia kembali setelah tahun baru, tapi sebelum tahun baru, tidak ada yang bisa membiarkan dia meninggalkan Aurous Hill. Bahkan Raja Surga. Zongquan di ujung lain telepon ragu-ragu sejenak, dan berkata tanpa daya, baiklah, terserah Anda. Ketika kata-kata ini keluar, Cynthia terlihat putus asa, dan berseru-seru dan memohon, ayah. Aku ingin kembali ke East Cliff untuk menemanimu merayakan tahun baru, ayah. Zongquan berkata dengan sungguh-sungguh, Cynthia, karaktermu benar-benar terlalu seksi, manfaatkan pelajaran ini, manfaatkanlah emosimu, jangan berusia 50 tahun, dan buat masalah seperti anak muda sepanjang hari. Aku. Cynthia tiba-tiba terhalang dan tidak tahu harus berkata apa. Zongquan berkata lagi, Charlie, pulanglah jika kamu punya waktu, kakek sangat. Sebelum Zongquan selesai mengucapkan 3 kata, aku sangat merindukanmu, Charlie langsung menutup telepon. Dia tidak memiliki hubungan dengan Zongquan, belum lagi dia kurang lebih bertanggung jawab atas kematian orang tuanya, jadi Charlie bahkan lebih tidak sabar dengannya. Begitu telepon ditutup, Cynthia tercekat dan bertanya, Charlie, izinkan saya merayakan tahun baru di Aurous Hill. Saya ingin menghabiskan tahun baru sendirian di Presidential Suite di Shangri-La.
Charlie tersenyum dan berkata, kamar Presidential Suite Shangri-La? Saya pikir Anda ingin dibutakan. Saya akan menyewakan sebuah rumah di desa di kota dan membiarkan Anda tinggal di sana untuk waktu yang lama. Apa? Cynthia pingsan dan berkata, kamu memintaku untuk tinggal di desa di kota. Kamu sangat kejam. Charlie mencibir, dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah tahun baru Imlek. Delon yang datang ke Rose Hill dengan sepeda tidak tahu kemana dia pergi. Jadi dia langsung menelepon Elsa. Segera setelah panggilan telepon, Elsa bertanya dengan gembira, Charlie, mengapa kamu berpikir untuk menelepon saya? Charlie bertanya padanya, Elsa, di mana sepupumu Delon? Elsa berkata, dia memberitahuku pagi ini bahwa dia akan menyeberangi sungai Yangtze, dan dia mungkin bisa mencapai Rose Hill malam ini. Charlie mengerutkan kening, mengapa dia begitu lambat? Elsa berkata tanpa daya, dia mengalami kecelakaan kecil di sepeda dan melukai lengannya, jadi dia memperlambat kecepatan. Charlie bertanya lagi, apakah kamu telah menemukan rumah untuknya di desa di kota? Elsa berkata, saya telah menemukannya, menurut permintaan Anda, sewa 500 sebulan. Charlie bersenandung, dan berkata, oke, saya akan memeriksanya besok. Menutup telepon, pada saat ini, Orvel datang bersama Ragnar, yang mengenakan penutup kain hitam. Charlie segera berkata kepadanya, atur seseorang untuk pergi ke desa di kota, menyewa kamar single terburuk, mengaturnya agar Miss Wade tinggal di sana selama 7 malam, dan dia tidak akan diizinkan keluar selama 7 malam ini. Hari. Dia membeli makanan, apakah itu bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari, hanya yang paling umum yang diperbolehkan, mengerti? Orvel segera mengangguk dan berkata, oke guru, saya akan mengatur ini.